Alasan ente keluar dari agama Islam itu apa? Saya pengen tahu. Saya keluar dari agama Islam karena percaya kepada Yesus. Bagi saya tidak terlalu pusing apa kata Ustadz Yusuf tentang Yesus. Benar, Anda jangan ketawa. Saya tidak terlalu pusing apa kata si Zuma dan teman-teman muslim terhadap Yesus. Bagi saya, dia sudah mengubah saya ke jalan yang lebih baik. Dia satu-satunya pribadi yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Dia satu-satunya pribadi yang mengatakan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada. Oke, sampai situ dulu. Shalom saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Kali ini kita berjumpa lagi dengan video ini. Dan yang kita bahas adalah seorang ustadz yang bernama Yusuf BI berusaha untuk menjelaskan kepada murtadin, ya, melakukan cocomologi yang menganggap bahwa ada nabi yang menerima wahyu yang sama, dan seperti Yesus yang mengatakan akulah jalan kebenaran dan hidup. Dan Yusuf BI juga mengatakan bahwa ada nabi lain yang juga mengatakan perkataan yang sama, yaitu akulah jalan kebenaran dan kehidupan, dan aku pergi ke surga untuk menyediakan tempat bagimu. Dan ternyata diselidiki di dalam kitab lain, ternyata isinya zong, tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh Yesus. Jadi artinya bahwa tidak ada nama lain yang pernah berkata, atau Tuhan lain berkata akulah jalan kebenaran dan hidup. Nah, seperti apa? Silakan simak sampai selesai dan silakan berikan komentar. Saya panggilnya Bang Pendi ya. Siap. Bang Pendi, jadi begini, saya mau tanya dulu, alasan ente keluar dari agama Islam itu apa? Saya pengen tahu. Saya keluar dari agama Islam karena percaya kepada Yesus. Bagi saya tidak terlalu pusing apa kata Ustadz Yusuf tentang Yesus. Benar, Anda jangan ketawa. Saya tidak terlalu pusing apa kata si Zuma dan teman-teman muslim terhadap Yesus. Bagi saya, dia sudah mengubah saya ke jalan yang lebih baik. Dia satu-satunya pribadi yang berani mengatakan akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Oke. Dia satu-satunya pribadi yang mengatakan aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada. Oke, sampai situ dulu. Siap, Bang Pendi kan kemarin itu saya dengar pernah sekolah di pesantren, betul kan? Sesuai dengan kesaksian. Betul. Nah, ketika di pesantren itu apa aja yang dipelajari? Apa yang diajarkan itu yang saya pelajari. Kenapa Bang Pendi itu nggak tahu bahwa ada juga nabi yang mengatakan jalan kebenaran dan hidup? Tunjukkan ke saya kalau ada. Baik, Nabi Muhammad SAW ya, di dalam Quran surah Ali Imran ayat 32, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Oke, bentar. Ali Imran berapa? 32. Ali Imran 32. 31 atau 32 itu yang saya baca nih. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin mencapai Allah, mencintai Allah, maka ikutilah aku. Bentar ya. Sebentar dulu ya. Ali Imran 31 atau 32 itu. Saya Ali lupa. Imran 31 sampai dengan 32 lah. 31, 32. Oke, 31. Silakan. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah. Apabila kamu ingin mencapai Allah, mencintai Allah, maka fattabi'uni, ikutilah sunnahku, Nabi sebagai jalan. Itu yang pertama. Kan Yesus juga menyatakan dia adalah jalan, kebenaran, dan hidup sesuai Yohanes 14 nomor 6. Kan seperti itu. Ya, silakan. Oke, itu jalan ya, jalan. Yang kedua, apakah Nabi Muhammad itu kebenaran? Quran surah Muhammad ayat 2.
nuzzila ala Muhammadin wa huwal haqqu mir rabbih. Apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad itu adalah kebenaran dari Tuhannya. Oke. Nah, yang ketiga, satu lagi. Masalah hidup yang kekal. Akulah jalan kebenaran dan hidup, kata Yesus. Apakah Nabi Muhammad juga menjamin hidup? Di dalam sebuah hadis, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Semua umatku akan masuk surga kecuali yang enggan. Silakan ditanggapi. Alat surat Ali Imran ayat 31. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, ya, ini pertanyaan saya, ini perkataan siapa ini? Perkataan Allah. Perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad. Oh, jadi gini, apa yang diturunkan Enggak, ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Iya. Kalau Yesus, akulah jalan, anak Tariq, akulah jalan. Yesus tidak. Yesus itu bukan dikatakan oleh orang, tetapi Yesus berkata sendiri, anak Tariq, akulah jalan, wal haq dan kebenaran, wal hayah dan hidup. Ya, sedangkan surat Ali Imran ayat 31, qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni. Katakanlah, lalu dalam kurung oleh penerjemah Al-Quran ditulis Muhammad, padahal bil lughah al-arabiyah itu tidak ada nama Muhammad. Oke? Jika kamu mencintai Allah, ikutlah aku. Kalau ini perkataan Allah, ikutlah aku. Di sini ikut siapa ini? Ikut Allah atau ikut Muhammad? Baik, sebelum saya menjelaskan, Bang Pendi tahu nggak kata kul itu apa sewaktu dijelaskan di pesantren? Katakanlah, enggak, jangan lagi bertanya kalimat dengan saya. Ya, saya hanya menanyakan kata kul. Jangan bertakiyah, Ustaz Yusuf. Pertanyaan saya, ini kan sesuai di perkataan Allah apa perkataan Muhammad? Sesuai di pesantren. Ini perkataan Allah apa perkataan Muhammad? Bentar, kul itu kosakata apa? Ini perkataan Allah apa perkataan Muhammad? Kan nggak tahu. Kalau sama orang yang tidak memahami, Anda boleh bertakiyah. Sama saya tidak boleh. Apa yang diajarkan di pesantren gitu? Kata kul ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Itu perkataan Allah. Kan perkataan udah Allah, bilang. bukan perkataan Muhammad, benar? Terus kata kul itu ditujukan kepada siapa? Jangan bertakiyah. Ya. Pertanyaan saya yang paling sederhana, ayat ini surat Ali Imran ayat 31 ini, apakah kalamullah? Ya jelas kalamullah. Laisa kalamul Muhammad? Yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Ini perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad, Nah. Kalau perkataan Muhammad, sabda Nabi Muhammad, sabda Rasulullah. Hadis. Ini hadis apa Al-Quran? Al-Quran. Kalau Al-Quran berarti bukan perkataan Muhammad kan? Bukan perkataan Muhammad. Udah di situ. Kau buka di Quran surah An-Najm. Kalau perkataan Muhammad, tunjukkan aja dalam Al-Quran di mana Muhammad mengatakan akulah jalan. Tunjukkan kepada saya. Gini. Ya, saya jelaskan kembali. Anda tadi mencocok logikan antara perkataan Yesus dengan perkataan Muhammad. Bukan. Makanya saya tanya sama Bang Pendi. Dia tadi mencocok logikan enggak perkataan Yesus dengan perkataan Muhammad? Enggak, itu perkataan cocok logikan. Saya berani mengatakan sangat mencocok logikan. Sudah bisa ngomong? Silakan. Ketika saya tanyakan kepada Bang Pendi, kosakata kul itu tentang masalah apa? Anda tidak tahu gitu loh. Terus apa yang Anda pelajari di pesantren? Bukan masalah tahu tidak tahunya. Anda tadi mencocok logikan di dalam Al-Quran itu Muhammad juga berkata, akulah jalan. Bukan masalah. Anda mencocok logikan antara perkataan Muhammad dan perkataan Yesus. Anda mengatakan Yesus berkata, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Itu tertulis di Yohanes 14 ayat yang ke-6. Lalu Anda mengambil surat Ali Imran ayat 31. Di mana di sini bukan perkataan Nabi Muhammad tapi perkataan Allah. Makanya saya udah bisa ngomong. Silakan. Biar saya tanggapi. Makanya saya pertanyakan kepada Anda, apakah Anda jangan bertakiyah? Pertanyaan saya sangat sederhana. Ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Iya, saya kan jelas tadi menyebutkan itu adalah kalamullah. Apalagi kalamullah bukan perkataan Muhammad kan? Iya, bukan. Permintaan saya di mana Muhammad mengatakan akulah jalan. Akulah jalan. Baik, itu yang saya bawakan di dalam Quran surah Ali Imran ayat 31.
Qul in kuntum tuhibbunallah. Katakanlah, qul itu dari kata qawala yang artinya qul diubah ke fi'il amar yang artinya perintah kepada Nabi Muhammad. Perintah siapa? Perintah Allah. Perintah Allah kepada Nabi Muhammad. Bukan perkataan Muhammad kan? Bukan Perkataan Muhammad langsung kan? Ya, seperti Yesus berkata kepada para murid dan kepada kami, akulah jalan. Bentar dulu. Nah, qul di situ ya fi'il amar yang artinya kata perintah Allah yang ditujukan untuk dikatakan Nabi Muhammad. Apa perkataan Nabi Muhammadnya? Qul in kuntum tuhibbunallah. Apabila kamu mencintai Allah, fattabi'uni, ikutilah aku, ikutilah jalanku, kata Nabi. Itu yang harus dikatakan oleh Nabi Muhammad. Maka perkataan Nabi Muhammad, ikutilah jalanku. Udah? Nah, terus berkaitan, apakah ini adalah perkataan Allah atau perkataan Nabi Muhammad? Ingat Quran surah An-Najm. Wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Apa yang disampaikan oleh Nabi itu hanyalah wahyu yang dia terima dari Allah Subhanahu wa taala. Bisa dibedakan? Sudah? Dari tadi saya minta ketika Pak Yusuf naik, Bang Yusuf PI naik mengatakan bahwa apakah Anda tidak tahu di pesantren bahwa Muhammad juga ada nabi yang mengatakan seperti kata Yesus? Dan ternyata ayat yang Anda tunjukkan adalah cocok logi. Anda mau mencocok logikan dengan perkataan Yesus sendiri. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Ya. 114 surat dalam Al-Quran, 6.666 ayat Al-Quran, itu tidak pernah ada Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan. Tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan akulah kebenaran, akulah kehidupan. Bahkan tidak pernah Nabi Muhammad mengatakan sebagaimana yang saya sampaikan tadi, di mana Yesus berkata, aku pergi ke surga menyediakan tempat bagimu, supaya di mana aku berada engkau pun berada. Udah? Itu tidak ada. Udah. Ya? Baik. Surah Ali Imran ini Ustaz Yusuf, itu bukan perkataan Muhammad, tapi perkataan Allah. Udah? Ini perintah Allah, bukan perintah Muhammad. Sudah. Jadi jangan berlagi ya. Oke. Jadi begini ya. Kalau Anda mengatakan seperti perkataan Yesus, kata Anda kan seperti saya itu. Mengikuti apa yang Anda minta tadi ketika Anda naik. Anda tadi berkata, apakah Bang Pendi tidak tahu bahwa di dalam Islam ada nabi yang mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah kehidupan, seperti kata Yesus? Terus saya bilang saya tidak tahu karena tidak pernah saya dapatkan. Lalu Anda menunjukkan surah Ali Imran ayat 31. Itu hanya lalu saya berkata, ini kan bukan perkataan si Muhammad, perkataan Allah ini. Iya, itu perkataan Allah. Terus yang diperintahkan untuk mengatakan siapa di situ? Lalu di mana Nabi Muhammad mengatakan akulah jalan? Itu fattabi'uni, ikutilah jalanku. Fattabi'uni? Ittabi'u apa artinya? Mengikuti. Makanya ente di sini satu pun tidak ada nama Muhammad ya, jangan ditambah-tambahkan ya. Masalah ikutilah. Alasan lagi jangan ditambah-tambahkan. Bukan. Soalnya ini Al-Quran bro. Ya. Al-Quran itu bukan perkataan Muhammad, tapi perkataan Allah. Ya iya. Dan Allah tidak pernah berbicara langsung kepada Muhammad. Allah berbicara kepada Jibril. Dan itu pun tidak pernah Jibril memperkenalkan diri kepada Muhammad. Dan Jibril tidak pernah berkata, ini perintah Allah untuk menyampaikan wahyu kepada kamu, wahai Muhammad. Tidak ada seperti itu Jibril berkata. Kata kul itu larinya kemana? Fi'il amar perintahnya. Saya tidak mau tahu kul dan kul itu. Nggak mau tahu. Jadi di sini ini perkataan Allah atau perkataan Muhammad? Gini, saya mau tanya satu dulu deh. Yang Anda pelajari apa saja di pesantren dulu? Saya tidak tahu lagi. Tahu lagi. Apa yang disuruh itu yang saya pelajari. Alfiyah apa enggak? Saya tidak mau tahu itu. Nggak mau tahu lagi atau memang nggak tahu sama sekali? Enggak ada, itu nggak ada hubungannya lagi Ustaz Yusuf. Iya. Ya sekarang pertanyaan saya, mana perkataan Muhammad yang sesuai dengan perkataan Yesus? Akulah jalan dan kebenaran dan hidup.
Saya bilang, ya tadi sudah saya jabarkan 3 Itu ayatnya. jabaran Anda itu bukan perkataan Muhammad tapi Nah, perkataan Allah. makanya Lalu satu-satu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah berbicara langsung kepada Muhammad. Dia berbicara kepada Jibril ya, dan itu pun tidak ada yang menyaksikan. Oh gitu. Lalu Jibril tidak pernah memperkenalkan diri kepada Muhammad. Aku ini Jibril, utusan Allah yang memberikan wahyu kepada kamu. Tidak ada Ustaz Yusuf. Janganlah Pernah dicocok-cocokin. baca sirah Jangan Nabawiyah? disamakan antara Muhammad dan Enggak, Yesus. kalau kamu bahas Beda. Jibril, pernah baca sirah Nabawiyah? Sirah Nabawiyah. Karangan siapa itu? Umum. Enggak, itu karangan siapa Sirah Nabawiyah? Masalah sirah Nabawiyah banyak pengarangnya, bukan cuma satu. Kalau Karangan saya manusia, sebutkan ngapain satu-satu saya saya nggak hafal. Saya ngapain saya ikutin karangan manusia? Nah, ada di situ Jibril mengenalkan diri kepada Nabi Muhammad ada. Yang saya minta, apakah Al-Quran menuliskan bahwa Jibril memperkenalkan diri kepada Muhammad? Tunjukkan Loh, kok ke suratnya. Al-Quran? Hah? Coba Jangan kamu Anda cocok. gini aja. Jangan Wan Anda najmi. ambil karangan Bentar, manusia. Bentar. Mengenalkan Kalau diri. Anda Wan mengambil najmi karangan idza manusia, hawa, Anda ma jadi dhalla liar. sahibukum Pemahaman wa Anda ma jadi liar, ghawa. Ustaz Yusuf. Gini, saya bawa dalil Quran ya. Wan Ya. najmi idza hawa, ma dhalla sahibukum wa ma ghawa, wa ma yantiqu 'anil hawa, in Apa artinya? huwa illa wahyun yuha. Apa artinya? 'Allamahul syadidul quwa, Apa dzu artinya? mirratin fastawa, wa huwa bil ufuqil a'la. Artinya? Ketika dia bertemu dengan malaikat Jibril, disitulah Nabi Muhammad dan malaikat Jibril juga sudah kenal gitu. Bukan masalah kenal nggak kenal. kan minta Apakah dalil Jibril tadi. memperkenalkan diri kepada Muhammad? Ini pertanyaan saya. Jangan geleng-geleng kepala Ustaz Yusuf. Kalau dengan yang lain Anda boleh bertakiyah sama saya, jangan Ustaz Yusuf. Saya pakai Karena bahasa. dengan saya itu meminta Quran dalil, surah An-Najm. ya. Di mana Ustaz Jibril memperkenalkan diri kepada Muhammad? Bukan Ya. masalah dia sudah mereka berdua sudah Pembahasannya di kenal. Sirah Bukan Nabawiyah. itu permintaan saya. Kalau ente seperti itu, saya mau tanya deh. Saya mau tanya ke iman Kristen, ya. Tidak, jangan Yesus- lagi lari-lari. Bentar. Saya Enggak, mau pembahasan kita tadi adalah komparasi yang sama. Kalau ente maksa kayak menyesuaikan gitu. perkataan Nabi Muhammad dan perkataan Yesus. Oke, saya mau tanya, di mana Yesus mengatakan Tidak. Anda naik dia kemari tadi. membawakan Kristen. Tidak. Anda naik kemari tadi, ya. Anda naik kemari. Tidak. Anda naik kemari tadi ingin menunjukkan kepada saya bahwa Muhammad pun mengatakan hal yang sama seperti kata Yesus. Loh, kalau Anda minta secara tekstual, maka saya akan tanya balik kepada Anda. Apa yang bertanya balik? Di mana secara tekstual di Bible, Yesus membawa Kristen. Aku membawa agama Kristen, kata Yesus. Secara tekstual ya. Oke, sudah. Sudah? Tujuan Yesus ke dunia ini itu bukan untuk membawa agama. Tekstual. Oh, tidak ada. Tidak ada kan? Tidak ada, karena Yesus itu bukan membawa agama. Tapi kalian mengaku Satu-satunya sebagai pribadi pengikutnya. di muka bumi ini yang tidak membawa agama itu Yesus. Kalau tidak ada, kenapa kalian paksakan ini menjadi kembali ke Kristen? pembahasan awal kita tadi. Coba Iya. Anda tunjukkan kepada saya di mana Muhammad mengatakan akulah jalan, akulah kebenaran, akulah itu kehidupan. qul in Anda tidak bisa kuntum menunjukkan. tuhibbunallah Yang kedua, fattabi'uni. Jibril tidak pernah memperkenalkan diri kepada Muhammad. Anda pun tidak bisa menunjukkan. Wa huwa bil ufuqil a'la. Anda tidak bisa Mereka bertemu. menunjukkan. Buka datanya, coba buka data, saya mau lihat. Buka Quran surah An-Najm. Buka data, coba buka. Anda Quran buka. surah Jangan An-Najm ente lari-lari, buka. Ustaz Yusuf. Saya tiap hari tahu Kalau sama orang lain Anda bolehlah bertakiyah. Sama saya jangan bertakiyah Ustaz Yusuf. Ya. Wa ma yantiqu 'anil hawa. Pertanyaan saya, Ayo. apakah ada Muhammad mengatakan akulah jalan? Ada. Quran mana? surah Ali Imran ayat 31. Itu perkataan Allah apa perkataan Muhammad? Ayat perkataan Allah untuk memerintahkan kepada Nabi Muhammad agar mengatakan perkataan Allah untuk in memerintahkan kepada kuntum. Muhammad. Lah, kata kul itu mau ente buang. Hah? Hah? Mu kata itu kul mau di ente situ. buang. Mu kata kul itu mau ente mu buang. kata kul di situ. Mu kata qala di situ. Oh, yang menjadi permasalahannya itu bukan perkataan Allah. Mau kul maupun qala itu adalah perkataan Allah, bukan perkataan Muhammad. Gini. Oke. Contoh ya ayatnya. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu esa. Itu perkataan Qul itu kan perkataan fi'il siapa? amar. Fi'il Itu perkataan amar. siapa?
Ya kan kayak gitu. Oke, itu terus perkataan siapa? yang diperintahkan untuk mengatakan Allah itu esa? Oke, itu kul huwallahu ahad. Itu perkataan siapa? Perkataan Allah Kepada siapa Allah berkata? kepada Nabi Muhammad. Huwa di situ siapa? Huwa itu domirnya Allah. Domirnya Allah. Masa? Iya, jelas. Wahai Muhammad, dia adalah Allah yang esa. Bukan kayak gitu. Ente berarti itu gak bro itu terjemahannya, menerjemahnya. bro. Makanya belajarnya di terjemahan. Terus ente ini dulu di Terjemahan pesantren itu sekolahnya sesuai dengan belajar apa teks sih? asli bil lughah al-arabiyah. Di dalam surat Astagfirullahaladzim. Al-Ikhlas dikatakan kul huwallahu ahad. Ya, apakah itu Iya, perkataan huwanya langsung? kemana? Domirnya kemana? Saya Dengar pengen tahu. sebentar. Apakah itu domirnya perkataan kemana? langsung Allah kepada baginda atau perkataan Allah kepada Jibril disuruh jelas. sampaikan kepada baginda? Oh, tadi kan saya bilang wa ma yantiqu 'anil hawa in Kenapa huwa lari lagi ke illa sana? wahyu Kamu yuha. ketika saya kejar kamu lari ke surah Iya, itu Al-Ikhlas. Wahyu. Wahyu. Jadi kul huwallahu ahad di sini perkataan Allah atau perkataan Jibril? Perkataan Allah. Perkataan Allah. Kalau perkataan Allah, Ya, huwa iya. di situ siapa? Domirnya ke Allah. Ente belajar domir nggak? Hah? Perkataan siapa? Huwa di situ siapa? Ente di pesantren belajar domir nggak? Jangan bawa-bawa pesantren. Astagfirullahaladzim. Huwa di situ huwa di situ merujuk Makanya kepada saya siapa? pengen tahu kredibilitas Anda yang Anda mengatakan pernah sekolah Huwa di di situ pesantren. merujuk kepada siapa, Ustaz Yusuf? Jangan bertakiah. Huwa merujuk Qul kepada huwallahu Allah, saya ahad. bilang. Katakanlah wahai Muhammad. Qul huwallah, qulnya dari kata qawala, yang Huwa, qawala dengan kosakata fi'il amar menjadi qul. Oke, kalau saya bertanya, Ustaz Yusuf, man huwa? Dia Allah. Jangan Siapa mempelintirkan dia? lah Ustaz Yusuf. Enggak, itu Sesuai siapa dengan dia? teks Kalau man asli huwa itu bil lughah siapa dia? sesuai dengan teks asli bil lughah al-arabiyah. Ya, Ya, huwa bil lughah itu adalah arabiyah. dia. Kayak gimana? Kata ganti orang Iya. ketiga. Itu domir apa? Jangan tak domir kepada saya. Huwa itu kata ganti orang ketiga. Laki-laki. Iya, saya tahu. Domir apa itu? Nah, kalau Anda Domir tahu, apa itu? huwa di situ merujuk kepada siapa? Ke Allah. Ke Allah. Dari mana saya merumuskan itu? Makanya Anda belajar domir nggak? Nah, silakan rumuskan. Silakan. Makanya. Enggak, silakan rumuskan. Saya mau dengar. Coba silakan rumuskan. Qul huwallahu ahad. Dari kata qawala akarnya ya, terus dia berubah menjadi fi'il amar, jadi qul. Huwa Allah itu adalah domir muzakkar. Contoh orang ketiga. Terus yang diperintahkan di situ Zamir muzakkar siapa? kan? Untuk Zamir muzakkar mengatakan berarti apa? laki-laki kan? Ya, itu bukan berupa kelamin. Nah, tadi aduh bro, ketika saya kejar kamu bilang lagi itu bukan kalau kamu mengatakan memakai hiya itu artinya perempuan gitu. Dia nggak berbilangan, makanya di situ penegasannya ahad, esa. dia Makanya di situ domirnya huwa Oke, huwa di situ kan merujuk kepada orang yang ketiga kan? kepada Allah, makanya Hah? kepada Allah, bukan Berarti kepada merujuk Nabi. kembali lagi kepada Allah, Kembali kepada Allah memang. bukan orang ketiga. Bukan. Jadi huwa itu Yang apa? disuruh mengatakan siapa? Kamu Huwa itu semua. siapa? Huwa itu dia atau saya? Dia. Dia kan, bukan saya kan? Kalau saya anak. Kalau saya Kau anak, belajar kalau huwa di mana dia kan? sih? Berarti katakanlah wahai Muhammad, dia adalah Allah yang satu, begitu kan? Iya. Domirnya kepada Allah. Iya. Contoh Berarti saya dia kan perintahkan bukan kembali. Anda gini ya. Berarti Gini. ada Allah menunjukkan kepada Muhammad, wahai Bang Muhammad, Fendi, saya perintahkan dia Anda. adalah satu-satunya Allah. Ini perkataan Allah nih. Iya. Wahai Pendi, kata Allah ini. Dia adalah satu-satunya Allah. Ini kata Coba. Allah. Berarti bukan Coba. Allahnya yang satu kan? Bentar, Ada pribadi bentar. yang lain kan? Saya perintahkan Anda, Bang Fendi, katakan Yusuf itu satu. Coba ente katakan. Katakan Yusuf itu satu. Terus Yusuf yang dimaksud siapa? Yang ada di room ini. Anda. Ya iya, makanya qul huwallah, kembali kepada Allah domirnya. Kau belajar apa di pesantren gitu? Berarti itu perkataan siapa? Yang sampaikan itu siapa? Tadi saya menyampaikan dari mulut saya, memerintahkan Anda, katakan Yusuf itu satu. Berarti begini, Allah berkata kepada Jibril, lalu Jibril berkata kepada Muhammad. Aduh. Ya. Kayaknya nggak paham deh Anda. Kan Anda lari-lari. Bukan kayak gitu. Makanya jangan minta naikkan aku, Iya. yang lain turunkan. Tahu, yang teman-teman yang muslim tahu sendiri gitu hasilnya seperti apa.
Teman-teman tahu Dia mencoba untuk bertakiyah, Bapak Ibu. Ya, bagaimana tanggapan teman-teman terhadap video ini, terhadap atau tentang Ustadz WI yang merasa sok tahu atau melakukan cocomologi dan dia bertanya ke Effendi Usman bagaimana dia bisa mengenal Yesus, dan luar biasa Murtadin Effendi Usman menjelaskan dengan sangat dahsyat bahwa dia murtad karena percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, menjadi pengikut Kristus, jalan kebenaran dan kehidupan. Karena Yesus dari sorga, dia datang ke dalam dunia, memberikan jalan, dia kembali ke sorga, dan di mana tempat dia berada, manusia, orang-orang percaya akan berada bersama dengan dia. Jadi sangat jelas, Yesus bukanlah nabi, Yesus bukanlah manusia biasa, tetapi dia adalah Tuhan yang datang dari sorga, yang tahu sorga, dan kembali ke sorga, dan dia berkata, ke tempat di mana dia berada, kita pun akan pergi ke sana dan berada bersama-sama dengan dia. Jadi dia bukan, Yesus tidak seperti nabi lain yang hanya menyampaikan perintah daripada Tuhan, tetapi Yesus berkata tentang dirinya sendiri. Dia tidak berkata Allah berfirman, Tuhan berfirman, jalan kebenaran dan kehidupan, tetapi dia berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ya, demikian yang dapat kami sampaikan. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan memberkati kita semua pada saat ini. Amin.